Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Siang Ibu. Baik, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Yayu Kamainda, sebagai Finance Manager di perusahaan kita, Coffee Shop, dan brand kita yang bernama Ayo Ngopi. Nah, pada rapat siang hari ini, saya akan menjelaskan tentang keuangan yang akan kita rencanakan pada perusahaan kita. Dan di sini tugas saya itu pertama bertanggung jawab atas keuangan bisnis atau usaha perusahaan, mengatur daftar kebutuhan kafe, pengeluaran pembiayaan dan pemasukan pada perusahaan, merancang anggaran untuk kebutuhan operasional perusahaan, dan melaporkan kondisi keuangan kepada general manager dan owner di perusahaan kita. Yang pertama, saya akan membahas tentang laporan keuangan yang akan kita rancang pada perusahaan kita. Yang pertama, modal awal, sewa tempat sebesar 7 juta, peralatan sebesar 6.500.000 dan perlengkapan sebesar 9 juta. Dan jumlahnya itu 22.500.000. Dan yang kedua, kita akan ada pengeluaran per bulan, di mana biaya promosi atau iklan sebesar 200.000, kopi dan penunjangannya 5 juta, biaya listrik, telepon dan administrasi umum sebesar 800, dan gaji general manager sebesar 3.800.000, gaji para manajer 4 orang itu sebesar 3.400.000, sama dengan per orangnya 13.600.000. Nah, gaji karyawan barista 2 orang 1.800.000 sama dengan jumlah 3.600.000. Gaji karyawan kasir, security, delivery sebesar 1.800.000 dan jumlah totalnya 5.400.000, sehingga semua total dari keseluruhan pengeluaran per bulan kita yaitu 32.400.000 rupiah. Dan kedua yaitu dia target penjualan kita maksimal pemasukan per hari itu 15.000 per cangkir kopi dikali 100 cup sama dengan 1.500.000, dan laba per hari kita Rp 1.500.000 dikali 30 hari. Laba bersih maksimum per bulannya itu ketemu pemasukan dikurangi pengeluaran sebesar 45 juta dikurangi 32.400.000, jadi totalnya 12.600.000. Dan penjualan rata-rata per hari kita 85 cup dikali 15.000 per cangkir ketemu 1.275.000, dan laba rata-rata per hari 1.275.000 dikali 30 hari. Jadi totalnya 38.250. Dan di sini laba bersih rata-rata per bulan yaitu pemasukan dikurangi pengeluaran, di mana 38.250 dikurangi 32.400 ketemu 5.850.000, yaitu laba bersih per bulan. Dan penjualan minim per hari kita 75 cup kali 15.000 per cangkir ketemu 1.125.000, dan laba minim per harinya kita 1.125 dikali 30 hari, setotalnya 33.750, dan laba bersih minimum per bulan pemasukan dikurangi pengeluaran 33.750 dikurangi 32.400, totalnya 101.350.000. Dan payback period atau kembali modal perusahaan kita itu laba bersih dibagi modal awal 1.350.000 dibagi 22.500.000 sama dengan 0,06 dikali 30 hari ketemu 1,8, dan sama dengan 24, jadi dibulatkan menjadi modalnya 1 bulan 24 hari untuk yang laba bersih paling minimum. Untuk yang maksimum dan rata-rata tidak dihitung karena kita menggunakan contoh yang paling minimum saja sudah kelihatan kembali modalnya berapa per bulan dan berapa lamanya. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya rekan-rekan bisa menanyakan yang lebih jika rekan-rekan itu ada yang ingin dipertanyakan. Baik, saya kembalikan kepada yang ingin bertanya ya. Terima kasih. Untuk wilayah Surabaya sendiri, Coffee Shop Ayo Ngopi memiliki 3 outlet. Yang pertama terletak di Surabaya Utara di Jalan Perak Barat. Yang kedua terletak di Surabaya Pusat di Jalan Wali Kota Mustajab. Dan yang ketiga terletak di Surabaya
Barat Jalan Manuan. Dalam ketiga outlet tersebut penjualannya cukup bagus dan omset yang didapatkan cukup banyak. Tempatnya, mengapa alasan kita membuka 3 outlet di Surabaya? Yang pertama, tempat-tempat tersebut cocok untuk dibuat santai dan banyak anak muda yang suka dengan perkopian di Surabaya. Di Surabaya sendiri memiliki pasar yang cukup besar dan perkopian banyak diminati di kalangan remaja. Di Surabaya sendiri omset yang didapatkan cukup besar, dan yang pertama di daerah Surabaya Pusat yang terletak di Jalan Wali Kota Mustajab. Meskipun banyak pesaing atau kompetitor di wilayah tersebut, tetapi para semua kalangan memilih untuk mengopi di Ayo Ngopi karena konsep dan tempatnya itu cocok untuk dibuat santai. Meskipun di tempat Surabaya sendiri banyak tempat perkopian, tujuan utama di salah satu anak-anak remaja saat ini yaitu di Surabaya Pusat, tempatnya Ayo Ngopi. Saya perwakilan dari Ayo Ngopi Mojokerto. Untuk wilayah Mojokerto sendiri, Ayo Ngopi masih memiliki 1 cabang outlet yang berada di Jalan Radio Wijaya. Outlet ini khusus kami bangun dengan nuansa American klasik. Tempatnya yang cocok untuk nongkrong atau berfoto. Tempatnya cukup besar. Itu adalah salah satu poin plus yang membuat banyak konsumen datang ke tempat kita. Dibandingkan dengan coffee shop lain yang dimana di Mojokerto masih belum banyak coffee shop yang dibuka, dan juga mereka belum banyak memiliki konsep dibandingkan dengan Ayo Ngopi yang ada di Mojokerto. Untuk pendapatannya sendiri di Mojokerto sejauh ini belum ada penurunan sama sekali. Di sana masih selalu adanya peningkatan omset di setiap harinya. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Saya perwakilan sales marketing wilayah Sidoarjo. Untuk wilayah Sidoarjo ini kita memiliki 2 outlet Ayo Ngopi. Yang pertama ada di Jalan Kafling DPR dan yang kedua ada di Jalan Bayangkari. Yang outlet yang ada di Sidoarjo ini kita memberikan konsep industrial yang cocok untuk dibuat meeting selain juga ngopi santai. Terus tempatnya itu kita buat instagramable, jadi cocok untuk milenial buat foto-foto bareng sama teman-temannya atau sama pasangannya, maupun fotonya sendirian. Biasanya di Jalan Kafling DPR itu tempat ngopinya itu outdoor dan bernuansakan minimalis, jadi tidak cocok digunakan untuk meeting bareng klien. Sejauh ini juga omset kita itu meningkat, bukan malah menurun, karena mungkin tidak hanya kalangan muda ya sekarang yang ngopi, jadi biasanya tuh bapak-bapak atau ibu-ibu orang kantoran juga memilih pindah tempat meetingnya biasanya di tempat ngopi agar lebih santai kita ngobrolnya gitu. Jadi tidak mengalami penurunan, tapi omsetnya malah meningkat. Terima kasih Bu. Untuk kapasitas produksi cafe shop Ayo Ngopi, yaitu untuk kapasitas produksi tahun 2020 sendiri, yaitu sekitar untuk daerah Surabaya sendiri yaitu sekitar 1.500 per minggu. Untuk Mojokerto yaitu sekitar 400 per minggu. Untuk Sidoarjo sekitar 600 per minggu. Untuk total keseluruhan sekitar 2.500 per minggu. Untuk kapasitas produksi sendiri yang harusnya bisa dicapai yaitu sekitar 2.450, yaitu melebihi kapasitas 50 unit. Dan di sini saya juga mau mengajukan untuk manajemen keuangan dan direksi untuk pergantian mesin, karena mesin
sudah mengalami depresiasi, yaitu sekitar 5 tahun. Untuk pergantian mesin sendiri ini ada beberapa mesin yang saya usulkan untuk diganti, yaitu coffee grinder, dan yang kedua ada drip coffee maker, mocha pot, dan mesin kopi espresso. Untuk harga persatuan untuk coffee grinder sendiri yaitu sekitar 1.380.000. Untuk drip coffee maker yaitu 2.350.000. Untuk mocha pot sekitar 1.055.000. Untuk mesin kopi sendiri yaitu sekitar 12.235.000. Untuk keseluruhan mesin ini sendiri dapat menambah kapasitas produksi yang seharusnya sebelumnya 2.450, di sini mengalami kenaikan sekitar 300 unit atau 350 unit, yang keseluruhan 2.800. Dan yang sebelumnya untuk masa depresiasi hanya 5 tahun, di sini masa depresiasi untuk mesin baru ini sekitar 7 tahun. Sekian, terima kasih.